pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Perang amfibi adalah jenis operasi militer yang menggunakan kapal angkatan laut untuk mendapat kekuatan dari darat dan udara di suatu pesisir yang bermusuhan. Selama operasi amfibi sekutu di Perang Dunia II, pantai invasi yang ditunjuk diberi nama kode berdasarkan warna, seperti pantai merah, pantai putih, ataupun pantai biru sesuai dengan hierarki peruntukan pantai standar. Kisah tersebut tertuang dalam film berjudul Beach Red yang dirilis pada tahun 1967 saat 8.000 pasukan Amerika Serikat mendarat di Pulau Pasifik untuk memulai peperangan dengan tentara Jepang. Ya udah, langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian, dan selamat menyaksikan. Adegan bermula saat keberangkatan Korps Marinir Amerika Serikat dalam operasi amfibi dalam pendaratan menuju ke Pulau Pasifik. Pasukan tersebut dipimpin oleh Kapten McDoney dan beranggotakan 8.000 prajurit yang siap bertempur melawan pasukan Jepang. Beberapa anggota yang tidak bisa disebutkan seluruhnya adalah Moss, orang yang fobia dengan serangga, Colombo si pemberani, Cliff yang merupakan anggota paling polos, dan terakhir adalah Egan, seorang pencinta wanita yang memiliki hobi makan. Tak lama kemudian, pasukan mulai dipindahkan ke dalam skoci untuk melakukan pendaratan, di mana dari setiap tim dibagi menjadi sekian orang dan masing-masing memiliki sersan sebagai pendampingnya. Salah satunya adalah Sersan Honeywell. Selama di perjalanan, wajah mereka dipenuhi gurat ketakutan dan penuh dengan harapan, karena pada dasarnya tak sedikit dari mereka yang merupakan prajurit muda dan belum sekalipun terjun ke medan pertempuran. Berselang dari itu, Skoci berhenti untuk menurunkan seluruh prajurit di pesisir pantai, di mana mereka harus berjalan 200 yard untuk mencapai tepian, lantaran tak ingin mengambil resiko atas serangan artileri yang terlalu berbahaya. Maka setelahnya, ledakan mortir dan hujan senapan jarak jauh mengiringi langkah kaki mereka. Hal itu menyebabkan banyak orang yang tumbang, bahkan saat mereka belum sempat mencapai tepi pantai. Namun meski begitu, sang kapten tetap memerintahkan mereka untuk terus maju, lantaran satu-satunya jalan memang harus bergerak walaupun mengorbankan banyak nyawa. Hingga setelah berjuang melawan arus dengan susah payah, banyak dari mereka yang mampu sampai tepian dan merangkak demi menghindari peluru di depan mereka. Area pantai pun seketika berubah, ledakan terjadi di tiap tempat dan memaksa mereka untuk terus berpindah posisi, di mana Moss justru tertinggal di belakang lantaran masih berusaha mengatasi fobia terhadap kecoa. Dan saat pasukan terus maju melewati banyak mayat yang berceceran, serangan tiba-tiba jatuh tepat mengenai lokasi di mana Moss berada. Hal tersebut mengakibatkan pasukan langsung memastikan keselamatan Moss di belakang, di mana mereka melihat kondisi Moss yang sudah sangat miris, yakni harus kehilangan satu tangannya. Masih terus berlanjut, pasukan terus maju dan mulai melakukan perlawanan. Selama itu pula, mereka kehilangan banyak nyawa hingga sisanya berhasil meninggalkan area pantai. Dan saat mereka semakin dekat dengan tempat persembunyian pasukan Jepang, sang kapten menyebar anggotanya untuk maju dan menyerang secara bersama-sama, di mana perintah itu pun berjalan tanpa kendala hingga kedua lokasi senapan mesin berhasil dihancurkan. Lepas dari itu, mereka tak dibiarkan bebas begitu saja. Pasukan Jepang mempunyai penembak jitu yang bersembunyi di atas pohon dan menumbangkan beberapa prajurit Amerika secara mengejutkan.
Hal tersebut mengakibatkan mereka menyisir tempat dengan lebih waspada karena serangan bisa kapan saja datang dari arah yang tidak mereka ketahui. Maka saat Igan dan Cliff menemukan posisi sniper Jepang, Sersan melarangnya karena mereka tak bisa gegabah tanpa perhitungan yang pasti. Hingga saat dua prajurit lainnya menyerang tanpa perintah, tiba-tiba terjadi hal yang sudah mereka curigai sejak tadi. Saat itu juga, pasukan Amerika membalas serangan hingga berhasil menumbangkan seorang sniper Jepang. Lepas penyerangan itu, mereka tak mempunyai waktu yang lama untuk menangisi kepergian rekan mereka. Pasukan pun harus tetap melanjutkan perjalanan, bagaimanapun kondisinya dengan anggota tim yang tersisa. Maka karena belum mengetahui keadaan sawah yang mereka lewati saat ini, McDonnie meminta seluruh pasukan memasang bayonet sebagai upaya berjaga-jaga. Dan setelah siap siaga, ia pun menghubungi divisi tank yang tidak jauh dari sini, hingga perjalanan dilanjutkan dengan membentuk formasi militer yang diikuti barisan di belakang. Right. Roger and out. Namun lagi-lagi, pasukan Jepang melakukan serangan jarak jauh tanpa terdeteksi posisinya. Ledakan mortir itu disusul oleh ratusan peluru dari senapan mesin yang dimuntahkan. Di mana kali ini, mereka masih menggunakan trik yang sama, yakni merayap dan berusaha bergerak secara perlahan. Sepanjang perjalanan, Jepang tak membiarkan mereka lolos, melainkan terus mendesak agar pasukan Amerika berujung mundur. Namun usaha itu nampaknya gagal, lantaran tank cepat melakukan serangan balasan meskipun beberapa kali berujung meleset. Hingga setelah percobaan kesekian, meriam berhasil tepat sasaran dan menghancurkan satu bunker tentara Jepang. Pertempuran pun berlangsung semakin sengit. Mereka terus maju dan berusaha mendesak pertahanan pasukan Jepang. Bahkan meskipun diberondong peluru bertubi-tubi, sang kapten justru memerintahkan pasukan untuk berpindah ke parit dan segera membawa alat penyembur api. Hingga saat sudah semakin dekat, Cliff berhasil membunuh seorang penembak Jepang yang tadi hendak melarikan dirinya. Begitupun pasukan lainnya, menutup pertempuran dengan menghanguskan seluruh bunker hingga habis tak bersisa. Usai pertarungan tersebut, mayat musuh tergeletak dalam kondisi kulit terbakar dan sangat mengenaskan. Mereka yang mengira tentara Jepang sudah tewas seluruhnya, justru tertipu mentah-mentah hingga satu orang tewas akibat tembakan itu. Maka tak hanya anggota tim yang tumbang, sang kapten juga terluka di bahunya dan cepat ditangani oleh anggota medis. Di mana setelahnya, Honeywell meminta seluruh prajurit untuk menyebar, karena mereka akan meninggalkan area ini dan berpindah memasuki hutan. Watch out for an ambush and keep quiet. Let's go. Maka saat itu juga, Sersan Lindstrom memimpin pasukan untuk sementara waktu dan membagi menjadi beberapa tim agar bisa menghindari penyergapan. Singkat waktu setelah perjuangan yang panjang, pasukan berhasil masuk ke hutan tanpa menemukan suatu hal yang mencurigakan. Di mana kini Cliff selalu bersama dengan Igan dan mulai mengetahui sifat satu sama lain. Mereka juga saling bercerita tentang insiden menyeramkan di bunker dan tewasnya banyak orang yang sangat membekas bagi Cliff pribadi. Sementara itu, sang kapten menetap sementara di sebuah gubuk yang berhasil mereka dirikan. Ia pun memberi tugas kepada Honeywell untuk membawa beberapa orang ke area yang sudah ditandai, lantaran tim sebelumnya sudah keluar dari perimeter keamanan. Selang kepergian mereka, McDonnie kembali teringat dengan istri dan anak yang berada di rumah, di mana sang istri melarang keras kepergiannya bertugas. Namun ia tetap mengemban tugas ini, lantaran tentara sudah menjadi sebagian dari tekadnya. Tak terasa waktu pun semakin bergulir, entah sudah berapa lama mereka menetap, namun para prajurit masih bersantai dan memilih bersenang-senang dengan merekam kegiatan mereka. Karena mungkin setelah dari sini, semua yang terjadi akan menjadi sejarah yang tak bisa mereka ulangi. Sementara itu, Honeywell dan timnya berangkat sesuai perintah dari sang kapten. Mereka pun menyergap pasukan Jepang yang sedang berpatroli, di mana eksekusi berlangsung gagal hingga mereka harus terlibat pertarungan.
Hal tersebut mengakibatkan dua rekannya tewas dan menyisakan Honeywell seorang. Ia pun berupaya melakukan perlawanan hingga perutnya harus disayat. Begitu juga musuh yang tak mampu untuk berkutik saat tangannya dipatahkan dan dibiarkan hidup untuk diinterogasi. Di sisi lain, sang kapten tidak memberi izin saat Egan hendak keluar untuk mencari sebuah jamban. Namun dengan sedikit paksaan, ia pun mendapatkan izin dengan satu syarat, bahwa ia harus ingat kode ketika mereka dalam situasi yang berbahaya. Maka selanjutnya saat Cliff ikut serta, ia melihat seorang prajurit Jepang dan langsung menyebut kode meminta pertolongan. Namun karena tak kunjung mendapat respon, ia pun memutuskan menembak daripada membahayakan posisinya. Di mana ternyata orang tersebut adalah tawanan yang baru saja berhasil Honeywell tangkap. Melihat tawanannya telah tewas, Honeywell marah hingga sang kapten pun datang meminta kejelasan. Di mana ia berkata bahwa mereka baru saja kehilangan informasi besar yang bisa saja diungkap oleh pasukan Jepang yang tewas. Go ahead. Yes, sir. Berselang dari itu, luka tembak McDonnie semakin memburuk dan menyulitkan pergerakannya. Maka dari itu, selama daerah ini masih terpantau aman, ia meminta Lindstrom memimpin 3 orang prajurit untuk mencari tahu pergerakan Jepang sebelum Jepang bertindak lebih dulu dan mengincar mereka. Dengan demikian, 4 orang pasukan Amerika memulai perjalanan menapaki hutan yang masih jarang tersentuh manusia, di mana banyak hal buruk yang bisa saja menimpa mereka, seperti binatang buas dan gigitan serangga, atau ribuan penyakit seperti demam maupun malaria. Namun meskipun semua bahaya bisa menyebabkan kematian, yang lebih mereka takuti adalah pasukan Jepang yang kapan saja mampu memburu mereka. Hingga setelah berjalan cukup jauh dari lokasi awal, pada akhirnya mereka menemukan seorang pasukan Jepang yang sedang berpatroli di hutan. Maka saat merasa posisi mereka diuntungkan, Sersan berniat melakukan penyergapan seorang diri, tanpa mereka tahu bahwa pasukan Jepang tidak hanya berjumlah 1 orang. Menyaksikan bahwa kawan mereka tertusuk, Cliff bertindak balas menusuk musuhnya hingga tumbang. Begitupun yang lainnya, cepat menyelamatkan Lindstrom yang mengalami pendarahan parah. Keadaan itu mengakibatkan mereka tak mempunyai pilihan lain, yakni harus segera membawa Lindstrom agar mendapatkan pengobatan. Di mana perdebatan pun terjadi, karena Colombo ingin mereka semua keluar bersama-sama, tanpa harus melanjutkan misi yang hanya akan mengantarkan nyawa mereka. Namun bagi Egan dan Cliff, harus ada orang yang tetap menjalankan tugas dari sang kapten. Maka setelah menimbang-nimbang, Colombo bertugas membawa Lindstrom untuk kembali ke tempat awal, sementara Egan dan Cliff akan melanjutkan perjalanan. Lepas kepergian Colombo, Cliff mengabari sang kapten tentang apa yang telah menimpa mereka, di mana kemudian kapten bertanya siapakah yang mengambil komando untuk saat ini. Hingga Cliff pun menjawab bahwa Egan lah yang lebih tepat karena ia lebih tua darinya. Maka dari itu, Egan mengemban tanggung jawab untuk menggantikan Lindstrom, meskipun pada awalnya ia tidak setuju. Yes, sir. Okay. Sementara itu, Colombo beristirahat setelah berjalan cukup jauh sambil memanggul beban yang cukup berat. Hingga tiba-tiba, posisi mereka terancam saat pasukan Jepang terdengar menuju ke arahnya. Seketika, Colombo mengambil ancang-ancang menyerang saat musuh mengetahui keberadaannya. Mereka pun saling melepas tembakan hingga musuh tumbang di tangannya, di mana ternyata tembakan itu juga mengenai jarinya sampai terputus. Cepat bangkit dari keadaan, Colombo kembali menggendong sang sersan untuk melanjutkan perjalanan. Ia bertekad akan menghadapi ini bersama-sama, bagaimanapun kondisi yang menimpanya. Di sisi lain, Egan dan Cliff mengarungi rimbanya hutan dengan menggunakan kabel telepon, agar jarak sejauh apapun tidak membuat mereka tersesat. Karena pada dasarnya, jalan yang mereka lalui belum sekalipun terjamah dan sangat asing bagi mereka. Hingga setelah ratusan meter berlalu, mereka melihat gerombolan pasukan Jepang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka pun bersembunyi dan mengabari sang kapten bahwa jumlah musuh bukan seperti hendak melakukan patroli hutan. Hingga tiba-tiba mereka dikejutkan saat tentara Jepang kencing di hadapan mereka. Mengetahui hal itu, sang kapten menyerahkan keputusan selanjutnya kepada Egan. Apakah akan meneruskan perjalanan atau harus kembali ke lokasi awal? Di mana dengan penuh percaya diri, ia memutuskan tetap mengikuti pasukan Jepang, meskipun sang kapten tidak sedikit pun memaksanya. Yes, sir. We might get around doing that. Di lokasi yang berbeda, seorang prajurit Jepang menangisi kepergian rekan satu tim yang sebelumnya dibunuh oleh Cliff.
di mana ia memutuskan untuk menetap sementara waktu sambil menunggu tim lainnya tiba di sana. Kembali pada Igan dan Cliff, perjalanan mereka berhenti saat tiba di suatu lokasi, yakni tempat ratusan pasukan Jepang dikumpulkan dan mendengarkan pidato dari seorang pemimpinnya. Lantas Igan pun kembali mengontak sang kapten bahwa pasukan Jepang menggunakan seragam lengkap dan terlihat menuju ke pantai dengan melewati area jurang, di mana informasi itu mampu diterjemahkan olehnya, yakni Jepang berniat kembali ke Pantai Merah dan melancarkan serangan dari belakang pasukan Amerika. Hal tersebut membuat McDonnie berniat memanggil serangan udara ke area pantai dan memerintahkan mereka untuk pergi secepat mungkin dari sana. Maka sesuai dugaan, ratusan pasukan Jepang membawa seluruh senjata dan tiba di tepi pantai. Hingga belum sempat mereka melarikan diri, pesawat Amerika datang dan menggempur pasukan Jepang tanpa bisa melakukan perlawanan. Serangan beruntun itu membuat Jepang benar-benar bertekuk lutut dan tewas hampir seluruh dari pasukannya. Maka karena hal itu, komandan Jepang melakukan seppuku lantaran merasa gagal dan membawa pasukannya dalam kekalahan. Sementara itu, Cliff dan Igan masih dalam perjalanan kembali ke lokasi awal. Hingga saat melewati tempat yang sebelumnya mereka lalui, tiba-tiba saja serangan tak terduga itu menyebabkan ketiganya terluka parah, khususnya Igan yang tertembak di dada dan menghembuskan nafas terakhirnya. Saat itulah Cliff punya kesempatan untuk membunuh prajurit Jepang di depannya. Namun ia tak sanggup melakukan hal itu, lantaran mereka sama-sama korban atas sebuah peperangan. Mereka pun berbagi minum bersama dan mungkin akan menunggu saat-saat kematian tiba. Hingga secara mengejutkan, pasukan Amerika datang dan melepaskan tembakannya. Tidak dijelaskan berapa lama peperangan yang berlangsung di pulau yang dikuasai Jepang. Namun yang pasti, hal itu berlangsung cukup lama hingga kubu masing-masing memakan banyak korban. Konon kampanye Amerika ini juga disebut sebagai kampanye paling suram seperti neraka, karena adanya serangkaian serangan berdarah, baik di pantai maupun hutan. Selain itu, tiap adegan juga diberikan kilas balik para tentara yang rindu akan rumah, dan gambar-gambar menyeramkan yang mereka alami selama pertempuran berlangsung. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.